wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahillazi bi nimatihi timus solihat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada sore hari yang barokah ini. Kita kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada setiap hari Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Jililo Hafizahullah yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Saat ini alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu. Dan mari kita mengikat ilmu dan mencatatnya. Tafadol masyukro Pak Ustadz. Jazakillahi khairan umum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Hidayah Nurul Iman yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majlis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita, memberikan kekuatan istiqomah dengan iman dan takwa melalui petunjuknya, dan semoga Allah senantiasa mencurahkan untuk kita rahmat dan barokahnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih melanjutkan tentang sunnah-sunnah dalam sholat dan beberapa sunnah yang berupa ucapan. Poin pertama kita sudah sampai poin H. Sekarang kita masuk pada poin I. Yang punya kitab ini silakan dibuka di halaman ke-64. Poin I. Berdoa ketika telah selesai membaca tasyahud akhir. Saudaraku seiman, ketika kita berdoa di dalam sholat, sesungguhnya tidak hanya terbatas doa-doa yang diajarkan oleh Rasul khusus dalam sholat. Boleh seseorang berdoa dengan doa-doa yang lain, selama doa itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasul. Maka sepanjang itu doa yang diajarkan oleh Rasul, silakan kita berdoa. Bisa dibaca di dalam tasyahud kita, setelah tasyahud tentu saja, ketika sujud kita, duduk antara dua sujud, atau nanti setelah selesai sholat, silakan. Yang penting semua itu berdasarkan dalil, hadis yang sahih, bahwa itu adalah contoh doa yang dicontohkan Rasul. Kecuali ada doa-doa yang Rasulullah khususkan, yang dibaca di tempat-tempat khusus, di waktu ibadah khusus. Maka yang seperti itu berarti ikuti ketetapan Rasul, itu khusus. Kalau di dalam sholat sesungguhnya telah sepakat para ulama, bebas Anda berdoa, menambahkan doa, sepanjang doa itu adalah doa yang dari Rasul. Sekali lagi,
Karena betapa banyak contoh doa-doa dari Rasul. Apalagi di dalam sholat. As-shalah sendiri artinya doa. As-sholawat jamak daripada sholat. Doa-doa. Maka ketika kita bersolawat, kita mendoakan Rasul dengan doa-doa. Ketika kita sholat, isi sholat itu sesungguhnya dimonopoli oleh doa. Hampir semua bacaannya doa. Sejak mulai doa istiftah, doa ruku, doa iktidal, doa sujud, doa duduk antara dua sujud, doa sujud kembali, dan seterusnya setiap rakaat terulang. Doa tasyahud, nanti doa sebelum salam. Salam sendiri mengakhiri sholat, doa. Setelah sholat, kemudian istighfar, doa. Dan zikir, ditambah lagi doa. Sesungguhnya, seorang hamba yang paling banyak berdoa adalah ketika di dalam sholatnya. Nanti kita akan bahas secara umum tentang doa-doa. Sekarang kita selesaikan dulu tentang sunnah-sunnah melalui ucapan. Yaitu yang biasa dibaca di dalam doa dan ucapan-ucapan zikir, gerakan intikal, dan seterusnya. Kita lihat di sini poin I. Berdoa ketika selesai membaca tasyahud akhir. Nanti kita akan lihat dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Bulughul Maram, apa saja doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau mengajarkan di dalam tasyahud. Ada doa yang diajarkan kepada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar, bahkan mertua beliau sendiri. Ada pula yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik, kita lihat. Di sini penulis menyebutkan salah satu contoh doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Ya, ini kapan ini dilakukan? Apabila selesai dari tasyahud akhir. Berlindung dari 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Min azabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kematian dan kehidupan dan kematian. Ada yang mengatakan ini 2, ada kematian dan kehidupan berarti 2, ada yang mengatakan ini sebagian satu kesatuan. Lalu yang terakhir, wa min syirri fitnatil masihid dajjal, dari fitnah dajjal, keburukan fitnah dajjal. Kalau kehidupan dan kematian menjadi 1, maka 4. Tapi kalau kehidupan 1, kematian 1, berarti 5. Yang jelas ini doa yang diajarkan Rasul kepada kita dari sahabat Abu Hurairah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka Rasulullah SAW sendiri mengatakan ini 4 perkara. Kehidupan kematian menjadi 1. Dalil tentang hadis ini, silakan bisa lihat di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 338. Bulughul Maram 338. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah bertasyahud, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara, yaitu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Muttafaq alaih. Sedangkan dalam riwayat Muslim dalam lafaz apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir. Ini sunnah yang selogianya jangan ditinggalkan. Karena betapa penting kita meminta kepada Allah perlindungan dari 4. Jika kita melihat hadis ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Azab jahannam dulu. Wa min adzabil qabr, lalu azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, lalu fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, kemudian dari fitnah keburukan dajjal.
Kalau kita lihat, kenapa Rasulullah menyebutkan jahanam lebih dulu daripada kubur? Padahal seharusnya mana dulu? Adab itu kubur dulu baru jahanam. Sebelum adanya kubur, ada apa? Ada fitnah kematian. Sebelum kematian ada apa? Fitnah kehidupan. Nah, di dalam kehidupan itu ada apa? Ada fitnah Dajjal. Alurnya mundur. Jahanam itu yang paling akhir, kubur itu sebelum jahanam, kehidupan kematian itu sebelum adanya kubur. Dajjal itulah fitnah yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Dajjal yang dimaksud bukan Dajjal nanti di yaumil akhir. Dajjal yang sesungguhnya. Dajjal-Dajjal yang sudah ada yang sangat banyak. Dajjal yang mana? Para pendusta yang selalu menggoda manusia, mengajak kepada keburukan. Jadi bukan makhluk Dajjalnya, tapi sifat Dajjal. Maka di situ ada kata-kata syarri, keburukan, fitnah. Fitnah Masih Dajjal. Di mana itu telah ada Dajjal-Dajjal sebelum Masih Dajjal. Maka jangan pernah kita meninggalkan doa ini. Sekali lagi, jangan pernah kita meninggalkan doa ini. Karena doa ini Rasulullah SAW telah ajarkan. Siksa jahanam. Dan Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan ini. Lebih baik ini daripada doa minta panjang umur. Coba kita lihat kembali. Hadis Muslim 545. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu tasyahud, Tasyahud. maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rasul senantiasa mengajarkan ini kepada para sahabat. Bahkan pada saat istri beliau yang bernama Ummu Habibah mendoakan Rasul panjang umur. Rasul nggak suka didoakan panjang umur. Dan beliau nggak mau. Bahkan menegur istri beliau, daripada Anda doa minta panjang umur, mending berlindung dari siksa neraka, siksa kubur, dan itu lebih baik daripada Anda berdoa minta panjang umur, minta rizki yang banyak. Kata Rasul demikian. Maka di sini diajarkan oleh Rasul kepada sahabat, apabila bertasawuf kalian di antara seorang di antara kalian, maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah min arba' dari 4 tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Karena Rasul telah mengajarkan ini, maka saudaraku seiman, jangan pernah Anda tinggalkan doa ini di dalam setelah Anda tasyahud, sebelum salam. Jangan buru-buru. Bacalah dengan tartil. Dan ini doa berlindung dari azab jahanam dan azab kubur lebih baik daripada Anda berdoa meminta panjang umur, Anda berdoa meminta rizki dunia. Coba Ummu buka 2286 Sahih Muslim. Dari Abdullah radhiyallahu an katanya, pada suatu waktu Ummu Habibah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Allah, panjangkanlah usiaku bersama-sama dengan suamiku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dengan bapakku Abu Sufyan dan dengan saudaraku Muawiyah. Maka bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, engkau memohon ajal yang sudah pasti tidak dapat diubah, memohon jumlah hari yang sudah ditetapkan hitungannya, serta rizki yang sudah dibagi-bagi, yang tidak dapat disegerakan sebelum tiba waktunya, dan tak dapat diundur sedikit jua pun dari waktu yang telah ditetapkan semula. Seandainya engkau mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari siksa neraka atau siksa kubur,
itu lebih baik dan lebih bagus. Coba lihat ini. Betapa banyak umat Islam berdoa meminta panjang umur. Bahkan subhanallah senang kalau didoakan panjang umur. Bahkan senang, bahkan apabila seseorang tiba hari kelahirannya nyanyi-nyanyi semoga panjang umur. Kemudian apa? Minta berdoa panjang umur. Lihat kita, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak suka ketika didoakan panjang umur. Bahkan beliau tidak mau ketika didoakan panjang umur. Malah menasehati istri beliau, Ummu Habibah. Ummu Habibah dinasehati oleh Rasulullah. Coba perhatikan baik-baik hadisnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan oleh Ummu Habibah pada suatu malam ketika sholat tahajud, mendengar istrinya yaitu Ummu Habibah, zaujin Nabi, istri Nabi SAW, beliau berdoa, Allahumma amti'ni bizauji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Bersama dengan suamiku ya Allah, panjangkan pula umur suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan umur bapakku Abu Sufyan, panjangkan umur saudaraku Muawiyah. Coba perhatikan kata Rasulullah. Qala, kemudian Rasul bersabda, Qad sa'altillahi li ajali magrubah. Sesungguhnya kamu meminta kepada Allah kematian, ajal yang tidak bisa dirubah. Harinya sudah ditetapkan, ayyam ma'dudah, wa arzaqin maqsumah. Lalu kamu minta rizki. Rizki yang sudah ditetapkan dan yang sudah dibagi-bagi. Lan yu'ajjila syai'an qabla hilli. Yang tidak bisa dipercepat sedikit pun, disegerakan sebelum waktunya tiba. Dan tidak pula diundurkan. Au yu'akhira syai'an an hilli. Nggak bisa diakhirkan. Kematianmu, rizkimu udah diatur Allah, udah dibagi-bagi. Daripada kamu minta itu, kata Rasulullah, walau kunti sa'altillah ayyu'idaki min adabi finnar au adabin fil qabr kana khairan wa afdal. Wahai istriku, andai kata kamu minta kepada Allah, lebih baik kamu minta supaya dihindarkan dari azab neraka jahanam dan supaya kamu dihindarkan dari azab kubur, itu lebih afdol. Itu lebih utama. Subhanallah. Inilah, maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, lebih baik kita banyak berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Lebih baik kita berdoa untuk bekal kebaikan akhirat kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita sesungguhnya bukan dunia. Harta yang kita minta, umur panjang yang kita minta, tidak akan abadi. Hanya sementara. Sementara kita minta terhindar dari azab neraka, terhindar dari azab kubur, minta ampunan. Bukankah itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya? Sebab kehidupan kita yang sesungguhnya kata Allah, bukan dunia. Coba ibu kita buka. Surat 6 ayat 32. Surat 6 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya." Bukanlah kehidupan dunia itu illa lahun wa la'ib, kecuali hanya sekedar la'ibu wa lahun, permainan dan senda gurau. Waladdarul akhiratu khair lilladzina yattaqun. Sementara negeri akhirat itu adalah yang lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Maka apakah kamu tidak mau menggunakan akalmu? Coba perhatikan di situ. Apa kamu tidak mau menggunakan akalmu? Berarti di sini kita diperintahkan gunakan akal kita bahwa hidup di dunia itu hanya sementara, bukan selamanya.
tempat kita itu bukan di dunia, saudaraku seiman. Di mana tempat kita sesungguhnya? Tempat kita itu adalah nanti di akhirat. Itulah kehidupan sesungguhnya kita. Lihat kembali surat 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan, senda gurau, yaitulah cuman main-main, senda gurau. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Negeri akhirat itulah yang sesungguhnya. Saudaraku seiman, jelas sekali bukan kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita itu adalah di akhirat. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Rasulullah SAW lebih banyak meminta akhirat daripada dunia. Berarti ketika kita berdoa, pentingkan yang paling utama adalah di saat itu kita minta kepada Allah untuk kehidupan akhirat kita lebih dulu. Utamakan itu. Baru setelah itu kita minta dunia, silahkan kita minta dunia. Silahkan, tidak mengapa. Tapi yang paling penting adalah mintalah yang paling utama, berlindung dari azab neraka, berlindung dari azab kubur. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mengajarkan apabila sebelum salam, setelah selesai tasyahud, setelah membaca doa tadi, doa lain kita baca juga. Silakan dibuka di Bulughul Maram nomor hadis 339. Bismillah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasannya ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang bisa aku baca di dalam sholatku. Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzolimi diriku, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosaku melainkan Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muttafaq alaih. Subhanallah. Ini dia. Mintalah. Mohonlah kepada Allah. Di samping berlindung dari azab kubur tadi, kita bisa berdoa dengan doa ini. Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah, sahabat pertama yang masuk Islam, minta kepada Rasul diajarkan doa. Alimni du'a ud'u bihi fis salati. Tolong wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang dengan itu aku akan berdoa di dalam salatku. Maka beliau Rasulullah SAW menyebut, ucapkanlah doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah banyak mendolimi diriku sendiri, ya Allah. Dengan kedoliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sedangkan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa, ya Allah, kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika. Ya Allah, ampunilah untukku suatu ampunan yang berasal dari sisimu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Suatu ampunan dari sisimu, ya Allah. Warhamni, rahmati aku, ya Allah. Sayangi aku, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau, wahai Allah, Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Bakar. Bahkan Rasulullah, menantunya sendiri yang mengajarkan. Dan pengakuan dosa itu jauh lebih baik daripada kita minta dunia dan seisinya. Karena dengan pengakuan dosa, kita kemudian dapat ampunan. Bukankah itu adalah segala-galanya? Coba, Nabiullah Adam alaihissalam, ketika Allah usir dari surga, disuruh turun ke dunia. Apa ucapan doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukankah itu doanya Nabi Adam? Di surat apa? Di surat 7 Al-A'raf ayat 23. Di situ Nabi Adam ketika diusir oleh Allah, beliau yang pertama diminta adalah minta ampun. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sudah dapat jaminan masuk surga. Apa yang terjadi? Subhanallah, mengakuan zalim. Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat dolim, kezoliman yang banyak atas diriku sendiri, ya Allah. Orang yang hampir nggak berbuat dosa ngaku zolim. Kenapa kita yang banyak zolim nggak pernah ngaku zolim? Ini lebih baik, saudara sekalian, daripada minta dunia. Subhanallah, sungguh, jika Bapak Ibu merujuk kepada hadis-hadis yang sahih, doa Rasul di dalam sholat, hampir Rasulullah tidak pernah minta dunia, kecuali sedikit sekali. Itu pun yang diminta cuma rizki. Kapan? Ketika duduk antara dua sujud. Sudah kita bahas dulu. Rabbil firli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. 4 yang diminta untuk akhirat, minta dunia cuma 1, rizki. Itu pun bukan dunia yang dikhususkan. Rizki itu menyeluruh, keselamatan, kesehatan, dan seterusnya. Yang paling utama selamat, iman dan takwa, sehat daripada akidah. Demikian pula Nabi Adam ketika terusir dari surga. 1 yang diucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-A'raf ayat ke-23. Ya Allah, ya Rabb, kami telah mendolimi diri sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah. Wa tarhamna, dan jika Engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu kami orang yang rugi, ya Allah. Maka Allah kabulkan doanya, tapi tetap diusir dari surga. Maka di ayat 24-nya Allah katakan, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, keluar kamu, turun kamu sekalian ke dunia, maka nanti sebagian kamu dengan yang lain akan menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagimu ada kehidupan di dunia sampai waktu yang telah ditetapkan, sampai ajal tiba. Dan bagimu sudah ditetapkan ilahin, sampai batas waktu yang telah Allah tetapkan. Berarti yang terbaik permohonan doa kita adalah diantaranya adalah mohon ampun. Karena permohonan ampun itu ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anda menguasai dunia dan seisinya, tapi nggak dapat ampunan, nggak ada nilainya. Jadi ini, dahulukan ini, permohonan ampun. Atau doanya Zunnun atau Nabi Yunus ketika ngambek kepada Allah, pergi dalam keadaan marah, seakan-akan dikiranya Allah tidak akan memberikan kepadanya ujian, akan dibiarkan. Apa doanya Nabi Yunus ketika beliau ditelan ikan di dalam gelap yang bertambah, yang bertubi-tubi gelap, yaitu apa? Di tengah laut, di dalam perut ikan, gelap yang sangat gelap. Disitulah dia berdoa. Dan inilah salah satu mukjizat. Ditelan ikan di tengah laut, harusnya mati, kalau kita pasti mati. Ternyata Nabi Yunus dilindungi oleh Allah. Disitulah dia berdoa. Allah abadikan di surat 21 ayat 87. Wa Dhannun. Dan ingatlah kita kisah Dhunnun. Nama lain Nabi Yunus adalah Dhunnun. إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Ketika ia dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Allah tidak akan mempersempitkannya, tidak akan menyulitkannya. Maka ketika ia dimakan ikan paus di tengah lautan, maka disitulah dia berdoa. Fanada fi dzulumati, di dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, di tengah laut, di perut ikan. 1 kalimat yang terucap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wahai Allah, tidak ada ilah yang berhak aku ibadahi kecuali hanya Engkau. Maha suci Engkau, ya Allah. Aku benar-benar termasuk golongan orang yang zalim. Pengakuan zalim itu lebih baik, saudaraku sekalian,
Sayangnya mohon maaf sekali, sering kita umat Islam khususnya di negara kita di Indonesia, ketika sibuk, Ustadz, boleh nggak di sujud terakhir berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh nggak doa ketika sujud itu? Kenapa sih dengan bahasa Indonesia? Pasti yang diminta dunia. Nggak mungkin untuk akhirat pakai bahasa Indonesia. Rata-rata pengen minta dunia. Kenapa Anda lebih mementingkan dunia di saat Anda sujud yang paling dekat dengan Allah? Kenapa nggak minta untuk akhirat? Karena orang kalau sudah dijamin akhirat, dijamin ampunan, bukankah dunia dan seisinya Allah akan mudahkan? Mari kita berpikir positif. Jangan hanya dunia loh yang kita pikirkan. Waktu sholat itu yang terbaik, mintalah akhirat. Contoh Rasul seperti itu. Dan itulah doa-doa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Boleh kita meminta doa yang lain di samping berlindung dari azab kubur. Sebagai contoh, coba Ibu buka kembali di Sahih Muslim nomor hadis 546. Di samping Rasul berlindung dari azab kubur dan juga berlindung daripada fitnah Dajjal, berlindung dari fitnah kematian, fitnah kehidupan, Rasul menambahkan satu doa tambahan. Apa itu? Coba Ibu buka, silakan dibaca. 546. Dari Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi SAW katanya, Nabi SAW senantiasa mendoa dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal matsam wal mahram. Lalu bertanya seorang penanya, berapa banyakkah hutang Anda sampai Anda berlindung kepada Allah ya Rasulullah? Jawab beliau, apabila seseorang terlibat hutang, kalau dia bicara biasa dusta, kalau dia berjanji biasa mungkir. Subhanallah. Rasul berlindung dari hutang, ditambahkan. Dan ini dalam sujud boleh, atau sebelum salam boleh, silakan. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, ya Allah. Apa yang meminta pertama kali? Min azabil qabr, dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada keburukan dan kejahatan fitnah Dajjal. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Persis seperti doa-doa sebelumnya, hanya tidak ada kata-kata min adzabi jahannam. Tapi Rasul menambahkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Apa sih artinya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram? Coba, apa itu maknanya? Tadi ada footnote Ibu. Footnote-nya arti dari doa yang dibaca Ibu tadi, coba lihat di bawah. Wahai Allah, kami berlindung. Footnote yang nomor 77. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari siksa kubur, dari bencana kejahatan Al-Masih Dajjal, dan dari bencana hidup dan mati. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari dosa dan hutang. Ini dia, ditambahkan, berlindung dari dosa dan hutang. Maka Rasul sejak Fatu Makkah hampir beliau tidak pernah berbuat dosa. Dan Allah sudah ampuni dosanya. Jalan beliau selalu lurus. Dan beliau minta kepada Allah agar terlindung dari dosa. Bagaimana dengan kita yang hanya dosa sering sekali? Kenapa kita tidak dengan berlindung dengan doa ini? Mari, silakan. Dan ini hadis yang sahih. Boleh kita membaca doa ini. Rasulullah membacanya dalam sholat. Ada tambahan. A'udzubika minal ma'zam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari bahaya hutang. Seorang bertanya, qanat, ditanya oleh Ummul Mukminin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aktsara ma tasta'ida minal maghram. Kenapa Anda senantiasa banyak sekali baca berlindung dari doa dari hutang? Berapa sih banyaknya hutang Anda? Ya Rasulullah, berapa? Rasul menjawab apa? Inna rajul idza gharima, sesungguhnya seorang itu kalau sudah punya utang, haddatsa fakadzaba, dia bicara tapi banyak dusta. Wa wa'ada fa'ahlafa, janji tapi sering mungkir. Coba lihat orang utang. Wah, kalau ngutang luar biasa, terus bolak-balik, tinggal tiap hari datang, kapan kau bisa memberikan, kapan kau bisa memberikan.
Giliran sudah dikasih utang, ya Allah, janjinya sering ingkar, kalau ngomong sering dusta. Maka berlindunglah kita dari bahaya hutang. Dan kalau kita sudah berlindung dari bahaya hutang, jangan mudah-mudah kita berhutang. Berikutnya, bahwa terkadang doa bisa kita bolak-balik. Atau ada salah satu yang kita tinggalkan, nggak ada masalah. Coba Ibu, hadis yang berikutnya, yang 547-nya. Boleh hadis ini kita baca pula di dalam tasyahud kita sebelum kita salam. Bismillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka doa berikut ini seperti halnya beliau mengajarkan Al-Qur'an. Sabda beliau, bacalah, Allahumma inni na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabi qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnati mahya wal mamat. Jadi ada yang dibalik di sini. Apa yang dibalik? Fitnah Dajjal disebut lebih dulu, baru fitnah kehidupan dan kematian paling akhir. Nggak ada masalah, dibolak-balik. Hadisnya sahih. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Nggak ada masalah. Dibolak-balik kayak apa? Nggak ada masalah. Kalau dilihat tadi di hadis Bulughul Maram 338, itu setelah berlindung dari kubur, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian dulu, baru berlindung dari fitnah Dajjal. Semua tadi, Muslim nomor 545, berlindung daripada jahanam, dari kubur, dari kehidupan dan kematian, baru fitnah Dajjal. Tapi di Muslim 547, dibalik kedudukannya, nggak masalah. Ibu bapak silakan mau yang mana yang mau kalian doa, yang Anda doa, monggo. Silakan. Bahkan boleh membaca doa-doa yang lain yang telah diajarkan Rasul kepada kita. Selama hadis itu sahih, Anda bisa baca di dalam sholat Anda. Silakan, kapanpun, yang mana. Anda bisa menambahkan doa-doa. Coba lihat, 1604. Bulughul Maram. Ini ada doa-doa yang sangat bagus. 1604, 1605. Boleh Anda baca di dalam sholat Anda. Wong ini hadis sahih. Bismillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah pernah berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya kesejahteraan darimu, datangnya azab secara tiba-tiba, dan dari seluruh kemurkaanmu. Boleh kita baca ini di saat banyaknya wabah, banyaknya musibah. Boleh nggak di dalam sholat Ustaz? Boleh sekali. Setiap doa yang Rasul ajarkan, kita boleh baca dalam sholat. Silahkan. Kapan? Di saat sujud kita, silahkan perpanjang. Kalau sholat kita sendiri loh, khususnya di waktu sholat malam. Makanya Rasul kan kalau sujud lama sekali. Dan banyak doa yang dibaca oleh beliau. Ini diantaranya doanya. Yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Karena Rasulullah mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari hilangnya nikmatmu. Wa tahawuli afiatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari berubahnya kesejahteraan yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa faj'ati ni'matik. Ya Allah, jangan Kau bilangkan kami, ya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah Kau berikan kepadaku, ya Allah. Dan jangan Kau berikan kepadaku, ya Allah, datang azab yang secara tiba-tiba, ya Allah. Wa faj'ati ni'matik wa jami'i sakhatik. Dan ya Allah, aku berlindung pula, ya Allah, dari seluruh kemurkaanmu dan seluruh kemurkaan dan kemarahanmu kepada aku, ya Allah. Ini Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Memang doa ini dibaca beliau ketika ada kesulitan-kesulitan, keburukan-keburukan, ada wabah dan seterusnya. Sehingga apa? Terjadi keburukan. Boleh kita baca ini. Lalu bagaimana ketika terjadi peperangan, ketika terjadi orang-orang kafir seakan-akan menang, ketika kita mendengar orang-orang kafir menguasai orang muslim, coba kita bisa berlindung dengan doa ini, 1605-nya.
Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari lilitan hutang, kekalahan oleh musuh, dan kegembiraan para musuh atas kemenangan mereka." Kadang-kadang kita melihat orang-orang Islam didolimi musuh. Seperti di Palestina. Ketika orang-orang Israel laknatullah, orang-orang Yahudi laknatullah. Lalu menyakiti mereka. Terjadilah kemudian pembunuhan, bahkan pembantaian. Baca doa ini di antaranya. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang, terutama orang yang lagi banyak hutang. Minta kepada Allah agar Allah bisa memberikan kepada kita kemudahan dan terus kita berjuang untuk berusaha. Wala ghabatid adu, dan ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekalahan oleh musuh. Wa syamatatil a'da, ya Allah aku berlindung padamu ya Allah dari kegembiraan para musuh atas kemenangan mereka. Ya Allah aku berlindung kepadamu. Jika kita mendengar di mana musuh-musuh bisa menguasai Islam, di mana kita tidak berada di sana, berdoalah dengan doa ini. Kapan ini kita bisa doa? Tidak harus setiap hari saat kita mendengar. Contohnya tadi, ada orang-orang Islam yang didolimi, yang mereka dibantai, yang disakiti. Maka bacalah ini. Insya Allah, semoga dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Di sini masih di halaman 64 tadi, disunahkan pula untuk tidak mempersingkat bacaan tasbih ketika sujud, namun menambahkan doa dalam sujud tersebut apabila mau. Banyak-banyak kita berdoa dan bebas sepanjang doanya dicontohkan oleh Rasul. Tapi tidak ada contoh dari Rasul boleh berdoa dengan bahasa kita di dalam sholat. Pakai bahasa Indonesia, dalam hati, nggak ada keterangannya. Meskipun ada di kalangan ulama yang membolehkan itu. Tapi akan saya tunjukkan nanti dalil-dalilnya biar kita tidak ragu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru fihi minad du'a. Sesungguhnya sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa-doa dalam sujudmu. Apakah kemudian kita boleh berdoa dengan sesuka kita? Dengan bahasa kita? Atau kita cukup dalam hati berdoa? Kita akan uraikan. Baik, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, bahwasanya sesungguhnya kita harus paham dulu tentang makna doa. Apa itu sesungguhnya doa? Doa itu sebuah perintah Allah, permohonan seorang hamba kepada Allah. Dan doa itu ibadah. Maka karena doa itu ibadah, berarti ada aturan-aturannya. Coba kita buka. Surat 40 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Allah Rabbmu berfirman, "Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doamu." Aku ijabah, aku kabulkan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, mereka menyombongkan diri, an ibadati, dari ibadah kepadaku. Ibadah apakah yang dimaksud? Doa, seperti perintah Allah yang di atas. Maksudnya apa ibadati? Orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah, yakni tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, kami pasti akan masukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan hina. Hina-dina di dalam neraka jahanam. Ibadah yang dimaksud ayat ini adalah doa. Karena di sana perintahnya, qala rabbukum ud'un, berdoalah kamu nih kepadaku. Yang dimaksud ibadah di sini adalah doa. Sesuai dengan awal ayat. Kenapa? Karena Rasul bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Coba ibu buka Bulughul Maram 1594. Sekaligus 1595-nya, dua hadis sekalikan ibu baca. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadah.
Sedangkan dalam riwayat At-Tirmizi dari hadis Anas radhiyallahu an disebutkan doa adalah otaknya ibadah. Berarti doa itu ibu sedang ibadah kan? Karena dikatakan apa? Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Bahkan di dalam sholat, apa sumsumnya, apa otaknya? Doa. Maka dikatakan di nomor berikutnya, yang 1595. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah pokoknya ibadah, otaknya ibadah. Maka pokok ibadah kita dalam sholat, doa. Maka semua isi sholat itu doa. Doa, doa, doa. Itulah, maka sholat itu artinya doa. Berarti pokok daripada sholat adalah doa. Perbanyaklah doa dalam sholat. Yang nggak berdoa, sombong. Seperti tadi di surat 40 ayat 60. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Yang tidak berdoa kepadaku, aku masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Maka doa itu adalah suatu amalan yang sangat mulia. Yang sangat mulia di sisi Allah. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan doa. Karena doa itu adalah ciri seorang hamba membutuhkan Allah. Dia tidak berdoa berarti nggak butuh Allah. Lihat Ibu, hadis berikutnya, 96-nya. Juga dalam riwayat At-Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang ia marfu'kan, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Subhanallah. Makanya Rasulullah banyak sekali mengajarkan doa-doa, ratusan yang kalau kita mau hafalkan, betapa banyak. Mungkin kita baru berapa persen, 10% doanya Rasul mungkin kita belum ada yang kita hafal. Cuma dalam sholat, berapa yang bisa kita hafal? Banyaknya lagi, dan betapa banyak. Dalam sholat saja banyak sekali. Seperti kita sudah bahas, dari mulai doa istiftah, berapa macam. Doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, betapa banyaknya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Berarti puncaknya ibadah kita itu adalah doa. Tapi mari, jangan kita lihat doanya apa isinya. Yang harus kita utamakan adalah bagaimana agar Allah mengabulkan doa kita. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan harus berdoanya. Anda berdoa di sujud terakhir. Anda berdoa sebelum salam. Anda berdoa dalam setiap sujudnya. Nambahin doa banyak-banyak. Dikabulkan kepenginnya dengan bahasa kita dan seterusnya. Bukan itu pokok permasalahannya. Betul Allah katakan sedekat-dekat seorang hamba adalah ketika dengan sujud. Dan Rasul perintahkan supaya kita banyak-banyak berdoa dalam sujud. Insya Allah pasti doamu diperkenankan, kata Allah. Coba Ibu buka dulu Sahih Muslim 433. Sahih Muslim 433. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka tirai kamarnya ketika beliau sakit akan meninggal. Padahal ketika itu jamaah sedang sholat berjamaah diimami Abu Bakar. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada lagi wahyu kenabian yang ketinggalan yang harus kusampaikan, kecuali mimpi baik seorang muslim. Ketahuilah, aku dilarang membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Agungkanlah Allah Azza wa Jalla di dalam ruku dan perbanyaklah doa di dalam sujud. Pasti doamu diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Di sini Rasul sedang mengatakan di hadapan para sahabat. Rasul tahu persis bagaimana keimanan dan amal soleh para sahabat. Maka siapa yang berdoa kepada Allah di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, dan perbanyaklah doamu di dalam sujud, niscaya diperkenankan. Ini bukan semata-mata doamu dalam sujud yang diperkenankan, tapi siapa yang berdoa itu. Siapa yang berdoa. Dan ingat, ini adalah hadis yang terakhir disampaikan Rasul sebelum beliau wafat. Di saat sakit keras. Termasuk hadis-hadis yang asbabul wurus ini turun ketika beliau sakit di saat memberikan peringatan kepada para sahabat. Jangan baca Quran dalam rukuk, dalam sujud. Tapi banyak-banyak doa dalam rukuk, dalam sujud. Niscaya diperkenankan.
Tapi doanya kan sudah dicontohkan oleh Allah melalui Rasulnya. Doa-doa yang kita bahas ini, silakan sepanjang itu dari Rasul. Jadi bukan berarti setiap orang berdoa dalam sujud pasti diperkenankan. Meskipun betul, yang paling dekat. Ibu tolong baca lagi nomor 435-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ialah ketika dia sujud. Maka itu berbanyaklah doa dalam sujud. Disuruh oleh Rasul. Disuruh memperbanyak. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Robnya adalah di saat dia sujud. Bayangkan ibu, bapak, otak manusia yang katanya paling hebat, paling cemerlang, di mana orang mendapatkan gelar karena otaknya yang cemerlang. Saat itu Allah paksa paling rendah kedudukannya. Mohon maaf, dubur Anda, bokong Anda, yang paling hina, yang sering buang kotoran di sana, itu paling tinggi posisinya. Allah paksa manusia di saat sujud itu. Rendahkan diri Anda serendah-rendahnya di hadapan Allah. Bahkan otak Anda saat itu lebih hina dibandingkan, maaf, dubur Anda. Sengaja Allah tetapkan di paling atas. Padahal itu adalah tempat buang kotoran. Dipaksa oleh Allah. Menandakan apa? Hei manusia, jangan sombong Anda. Maka di saat itu Anda paling dekat. Banyak-banyak berdoa. Diperintahkan, aktsiru doa, berbanyak doa. Tapi ingat sekali lagi, bahwa syarat-syarat doa diterima bukan semata-mata lagi sujudnya saja. Ada syarat yang harus kita penuhi. Apa di antaranya? Ibu, Bapak buka surat Al-Baqarah 186. Apa syarat yang wajib kita penuhi agar doa kita diterima? Meskipun Anda sujud banyak doa sebanyak-banyaknya, lalu syarat yang nggak diterima oleh Allah, nggak bakal diterima tuh doa Anda, nggak diijabah doa Anda. Sebab Allah mengatakan demikian. Al-Baqarah 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawab, aku itu dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan, mengabulkan permohonan, yaitu doa orang-orang apabila dia berdoa kepadaku. Syaratnya berdoa kepada Allah. Tetapi supaya kita diijabah doanya, syarat berikutnya apa? Falyastajibuli. Hendaklah orang-orang yang berdoa itu, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kamu kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka dalam kebenaran dan mereka akan dalam keberuntungan. Jadi di sini ada syarat utama doa diperkenankan. Anda harus benar-benar beriman dan beramal soleh, memenuhi perintah Allah. Disuruh nutup aurat, dibuka aurat lebar-lebar. Lalu berdoa minta dikabulkan. Bagaimana mungkin? Disuruh mencari nafkah yang halal, jangan sampai yang haram, cari yang haram. Lalu berdoa, pengen dikabulkan. Bagaimana mungkin? Meskipun Anda doanya dalam sholat, dalam sujud, dalam tasyahud akhir, maka nonsen diperkabulkan. Allah loh yang mengatakan ini. Tapi dapat dunia banyak, yang namanya dapat dunia belum tentu itu dikabulkan doa. Karena dikabulkan doa bukan hanya dunia. Tapi bagaimana? Nanti di yaumil akhir yang kita minta dapat apa enggak? Itu yang paling utama. Ini syarat pertama. Kedua, adab berdoa. Ingat, ada adabnya. Jangan Anda berdoa cepat-cepat. Berdoa suaranya lantang. Jangan. Doa dengan congkak. Jangan. Tapi bagaimana adabnya? Coba kita perhatikan. Surat Al-A'raf. Ayat 55 dan ayat 56. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan rendah hati. Dengan suara yang lembut.
tundukkan hati Anda, rendahkan diri Anda, lembutkan suara Anda. Jadi harus bersuara lembut, jangan dalam hati. Nggak bisa berdoa dalam hati. Apalagi ketika dalam sholat kita sedang berzikir. Zikir itu tidak dalam hati. Zikir itu terucap dengan lisan. Maka yang namanya doa dalam sholat nggak bisa dalam hati. Harus terucap. Tapi jangan kenceng-kenceng. Lembutkan suara Anda. Rendahkan diri Anda. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dia Allah nggak suka orang yang melampaui batas. Dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dengan rasa takut seakan-akan nggak diterima. Ayat ke-56-nya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Wad'uhu, dan berdoalah kamu kepadanya khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut, dengan penuh harap. Inilah cara doa. Sungguh-sungguh Rabbi ghfirli warhamni. Betul-betul, jangan sambil lalu. Inna rahmatallah qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qarib, sangat dekat terhadap orang yang berbuat kebaikan. Ini syarat doa itu kita penuhi. Perintah Allah kita jalankan, larangan kita tinggalkan, beriman dengan baik. Maka hanya orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, itu yang akan dikabulkan doanya oleh Allah. Kalau imanmu, amal solehmu gak benar, jangan harap dikabulkan. Karena janji Allah demikian. Lihat surat 42, Asy-Syura, ayat 26. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan dia Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Kebaikan-kebaikan selalu dikerjakan. Wa yaziduhum min fadli. Bahkan Allah menambahkan pahala kepada mereka dengan karunia-Nya. Wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Orang kafir, meskipun dunianya mendapatkan limpah ruah, meskipun dia berdoa menurut keyakinannya, Allah tidak pernah menghalanginya, tetap dikasih rizki oleh Allah, bahkan melimpah ruah. Tapi boleh jadi itu hanya dunia, dan memang nanti di akhirat azab yang pedih yang akan didapatkan. Jadi di sini jelas ada persyaratan, bukan sekedar saya berdoa di dalam sujud. Dan sekali lagi saudara sekalian, banyak umat Islam dan banyak mungkin di antara kita yang bertanya, Ustadz, bolehkah saya berdoa dalam rukuk, dalam sujudnya dengan bahasa Indonesia? Kenapa harus bahasa Indonesia? Ya, saya pengen minta dunia. Sebab kalau pakai bahasa Arab nggak bakal hafal pakai cara minta dunia itu kayak apa. Kenapa nggak minta doa dengan seperti yang Rasul ajarkan tadi? Betapa banyak doa-doa yang sangat indah. Kenapa tidak dengan itu? Kenapa masih pakai bahasa Indonesia? Padahal di dalam sholat tidak layak ada bahasa ucapan lisan manusia. Bulughul Maram 234. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholat ini tidak layak untuk dimasuki ucapan manusia sedikit pun. Sholat itu hanyalah berisi tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Ini tolong camkan ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Di dalam sholat ini sesungguhnya tidak layak dimasuki ucapan manusia, bacaan manusia, bahasa manusia sedikit pun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan, innama huwa tasbih. Sholat itu bacanya adalah tasbih, menyucikan Allah. Wa takbir, mengagungkan Allah. Menyanjung nama Allah, berdoa dengan bahasa-bahasa yang tentu isinya dengan kalimat-kalimat tauhid yang telah Allah ajarkan melalui Rasul. Wa qiraatil Quran, bacaan Quran. Ini sholat, nggak boleh dengan bahasa manusia. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ustadz,
Katanya boleh kalau nggak diucapkan, kalau dalam hati. Bolehkah kita sholat dalam hati, sedangkan sholat itu adalah zikir kepada Allah, sedangkan zikir itu harus terucap? Surat 20 ayat 14. Apakah yang dimaksud sholat itu? Kata Allah, Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini Allah, sesungguhnya, sungguh akulah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali hanya aku. Fa'budni, maka beribadahlah kamu, sembahlah aku. Wa aqimis salata di zikri, dan tegakkanlah salat sebagai sarana untuk mengingatku. Salat itu mengingat siapa, saudara sekalian? Ingat Allah, zikir. Bagaimana ketika kita berzikir? Bolehkah zikir dalam hati? Coba ibu buka Bulughul Maram 1576, 1586 maksud saya. 84 dulu, dari 84 dulu. Afan Umu mungkin masih termute, Ibu. Afwan Ustaz. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak menyebutku. Berarti bagaimana cara kita berzikir? Coba perhatikan lafaznya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ana ma'a abdi, aku akan senantiasa bersama hambaku. Madzakaroni, sepanjang hambaku berzikir kepadaku. Sepanjang kita berzikir kepada Allah, kita akan selalu diingat oleh Allah. Dan terus dilindungi oleh Allah. Bagaimana cara hambaku berzikir kepadaku? Wataharrokat bi syafata. Kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Maka sholat itu bibirnya bergerak. Yang namanya doa itu kita sedang berzikir kepada Allah. Zikir berupa permintaan, doa, bergerak. Maka di dalam sholat nggak boleh kita terkatup, mulutnya diem, matanya terpejam, mulutnya rapet, lalu baca doanya dalam hati. Nggak boleh. Ini salah satu dalilnya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya zikir itu, sholat itu zikir. Zikir itu harus terucap, bukan dalam hati. Coba kita lihat surat 17 Al-Isra ayat 110. Ini tegas sekali, dalam sholat telah diatur oleh Allah. Di situ Allah katakan bahwasanya Qulidu Allah awidur Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ketika kamu sholat, serulah Allah, panggil nama Allah, atau awidur Rahman, berdoalah kamu dengan nama-nama Allah yang Maha Pengasih. Lalu ayyama tad'u, dengan nama mana-mana saja kamu berdoa, bukan 10, 110 umum. Ayyama tad'u falahul asmaul husna, dengan nama mana saja yang kamu minta kepada Allah. Allah punya nama-nama yang baik. Perhatikan ujung ayatnya. Fala wala tajhar bisolatika, dan janganlah kamu terlalu mengeraskan bacaan dalam sholatmu. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu merendahkannya. Jadi kenceng-kenceng bacaan sholat kita, lagi baca lagi sujud, subhanallah. Nggak usah kencang-kencang, sendiri aja, yang penting bergerak bibir kita, hanya telinga kita yang dengar. Jangan terlalu pelan, sampai gerak bibirnya tapi nggak ada suaranya sama sekali. Jangan. Bagaimana Allah katakan? Wabtaghi baina dzalika sabila. Usahakan jalan tengah di antara itu. Jangan kenceng-kenceng. Jangan pula sampai nggak ada suara sama sekali. Nggak bergerak bibir Anda. Tapi jalan tengah antara itu. Bergerak bibir Anda dan suaranya lirih, hanya kedengaran oleh kita sendiri. Berarti apakah boleh sholat dibaca dalam hati? Tidak. Inilah saudara sekalian. Adapun yang mau tetap berdoa dalam hati, dalam sholatnya, silahkan.
Yang tetap dengan bahasa Indonesia dalam doa ketika sujudnya, monggo silahkan. Karena memang ada sebagian ulama-ulama yang membolehkan, terutama di negara kita. Silahkan saja. Tapi bukankah yang akan menilai amal ibadah kita itu adalah Allah? Inilah saudara sekalian. Tolong kita sekarang perhatikan. Perhatikan baik-baik. Wallahu a'lam. Itulah seputar dengan bahasan kita kali ini. Sudah diuraikan tadi tentang doa-doanya. Maka di sini katakan. Dan ada pula doa-doa yang lain, baik yang ini mengetahui lebih lanjut, di sini dikatakan, bisa dilihat di kitab Hisnul Muslim, karya Al-Qattani. Itu banyak sekali dikumpulkan doa-doanya Rasulullah yang bisa dibaca di dalam sholat kita. Monggo silakan, silakan. Yang penting semuanya dengan bahasa yang telah dicontohkan Rasul. Sholat itu dzikir kepada Allah, berarti dengan bahasa Arab, dan tidak dengan bahasa manusia, tidak pula dalam hati, tapi harus terucap. Maka setiap sunnah dalam sholat yang berupa ucapan dilakukan setiap rakaat, kecuali pada doa iftitah dan doa setelah tasyahud. Ada contoh tadi, doa iftitah hanya sekali di awal, sementara tasyahud hanya sekali di akhir, nggak dibaca di setiap saat. Atau doa tasyahud setelah tasyahud awal, boleh kalau ada tasyahud awal. Apa bacaan doanya? Terserah Anda bisa memilih doa. Maka di sini juga apabila dikumpulkan dalam sholat nafilah, apabila sunnah-sunnah yang berupa ucapan dalam sholat 5 waktu dikumpulkan, maka akan didapatkan sebanyak 136 sunnah di dalam 17 rakaat, dan di antaranya ada 8 sunnah yang pelaksananya berkali-kali dalam setiap rakaat. Yaitu apa? Sunnah ketika apa? Sunnah ketika baca doa. Ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, dan seterusnya. Dan betapa banyak sunnah-sunnah itu. Bahkan apabila dikumpulkan dalam sholat nafilah, sholat sunnah yang berjumlah 25 rakaat, yaitu sholat sunnah nawafil, di antaranya sholat sunnah rawatib minimal 10. Kemudian witir minimal 5. Kemudian sholat-sholat yang lain, sholat tahajud, kamu boleh 2, 4 silahkan. Duha minimal 2 silahkan. Kalau dijumlahkan itu kita berapa puluh rakaat, berarti berapa banyak. Subhanallah. Maka di sini penulis sampai menyebutkan, apabila kita minimal 25 rakaat saja, sholat kita, minimal 25 rakaat saja, itu sampai 175 kali kita menyerapkan sunnah. Berarti kita sudah berdoa sebanyak itu. Apalagi kalau kita memperbanyak doanya. Dalam gerakan bukan cuma sekali doa, tapi kita ulang sampai 3 kali, 5 kali, atau bahkan lebih. Subhanallah. Maka akan berlipat ganda jumlah yang berkali-kali. Kecuali tadi doa iftitah hanya sekali di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Doa setelah tasyahud akhir hanya sekali di setelah tasyahud. Apabila ada tasyahud awal, tidak mengapa membaca doa di tasyahud awal. Tentu semua ini kalau dilakukan sendiri. Apabila Anda berjamaah, nggak bisa Anda banyak-banyak. Harus mengikuti imam. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, inilah salah satu bacaan-bacaan sunnah-sunnah dalam sholat yang berupa qaul, bacaan. Betapa banyak yang kita bisa ambil manfaat dari itu. Wallahu a'lam. Dengan demikian, sunnah berupa ucapan sudah kita uraikan dan sudah selesai. Insya Allah berikutnya, sunnah di dalam sholat berupa perbuatan, yaitu gerakan. Nanti kita pelajari cara takbiratul ihram, mengangkat tangan seperti apa, cara ruku bagaimana anggota rukunya, cara i'tidal bagaimana anggota i'tidalnya, cara sujud bagaimana anggota sujud dan cara sujudnya. Terus kita akan bahas ini gerakan-gerakan sholat sampai salam. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, para jamaah hidayah Nurul Iman, insya Allah semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada admin, silakan. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas pembahasannya hari ini. Kita akan lanjutkan dibantu dengan Ukhti Nafila. Silakan dibacakan pertanyaan. Baik, jazakumullah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Ketika kita berdoa, kita tujukan doa tersebut untuk Allah, maka pertanyaannya kalau keempat doa sebelum tasyahud akhir yang tadi disebutkan dibaca setelah selesai sholat, yakni setelah zikir, tentu apakah boleh? Syukran Ustadz. Boleh. Selesai sholat kita membaca doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Boleh. Intinya begini.
semua doa-doa yang kita baca dalam sholat, boleh kita baca di luar sholat. Bebas. Namanya doa, kau minta sama Allah. Tetapi ketika ada doa-doa di luar sholat, itu tidak semuanya boleh dibaca di dalam sholat. Kalau ada kekhususan, maka silahkan kita bisa baca. Saya pengen mantap lagi Ustadz, setelah zikir, saya zikir selesai, saya baca doa, tapi jangan sampai dianggap itu sunnah Rasul, jangan. Sunnah Rasul setelah selesai sholat, doa cuma 2 yang diajarkan Rasul. Dengan sholat subuh cuma 3. Nanti kita akan sampai setelah zikir itu apa saja bacaannya. Setelah gerakan sholat nanti kita lanjutkan bahasan. Tapi yang dibaca Rasul cuma apa? 1. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn, dan seterusnya. 2. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. 3. Khusus di salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba amalan mutaqabbala. 3 doa ini yang dibaca Rasul setelah selesai sholat. Ikuti. Tapi saya mau nambahkan yang lain. Boleh setelah ini selesai. Tapi jangan setiap saat. Sudah, cukup 3 yang dicontohkan Rasul. Yang lainnya di mana? Justru dalam sholat. Sholat itulah zikir, sholat itulah doa. Tapi bacaan dalam sholat boleh dibaca di luar sholat. Halal insya Allah tidak mengapa. Bacaan doa yang diajarkan kepada Abu Bakar tadi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Boleh, silakan, tidak ada masalah. Insya Allah. Demikian. Pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz. Maaf sebelumnya, apakah doa Nabi Adam dan Nabi Yunus bisa dibaca sebagaimana kita membaca zikir istighfar, yakni dibaca 100 kali? Tidak ada contoh. Berbeda dengan istighfar, Rasul perintahkan. Rasul perintah. Artinya apa? Kalau ada contoh dari Rasul dibaca sampai bilangan 100, contoh, ikuti. Seperti istighfar. Apa ucapan istighfar yang dibaca 100 kali? Astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali, silakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan. Lafaz-lafaz itu boleh. Karena perintahnya begitu kata Rasul. Hadis sahih Muslim 2323 dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas tubu ilallah jami'a." Hai manusia, bertobatlah kamu kepada Allah, beristighfarlah kamu kepada Allah semuanya. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atan marrah. Aku senantiasa bertobat membaca istighfar kepada Allah 1 hari 100 kali. Ada bilangan yang disebut. Tapi kalau kita membaca Rabbana zalamna anfusana, nggak ada bilangan 100, tapi diperbanyak silakan. Nggak sampai 100 nggak ada masalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, silakan, nggak ada masalah. Mau dibanyak berapa terserah Anda mau minta berapa. Yang jelas pengakuan dosa dibaca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali silakan. Tapi kalau sampai dikatakan sampai 100 tidak ada ketetapan dari Rasul. Kalau istighfar jelas dalilnya sahih. Demikian, wallahu a'lam. Nah, syukur Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustadz, doa Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah warzuqni taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, dan seterusnya, apakah ada tuntunannya? Doa ini kalau ditanya apakah dalilnya sahih dari Rasul secara langsung, tidak. Rasul tidak pernah mencontohkan doa seperti itu, tapi diperbolehkan, nggak masalah. Allahumma inni as'aluka fi husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka rahmatan qablal maut, qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Silakan. Tapi kalau doa-doa Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, silakan, itu ada contohnya dari Rasul. Maka doa-doa yang tadi itu ulama yang membuat, tapi nggak masalah, maknanya bagus, silakan Anda minta. Silakan Anda minta. Tapi karena nggak ada contohnya dari Rasul, alangkah baiknya jangan di dalam sholat. Anda baca saja nanti di luar sholat. Allahumma inni as'aluka fi husnul khatimah wa a'udzubika min su'ul khatimah. Nggak ada masalah, kita minta. Insya Allah. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya, afwan Ustaz, mohon penjelasan tentang doa fitnatil mahya wa mamat. Apa maksud dari kata fitnatil mahya wa mamat? Apakah arti fitnah? Kita tahu dulu arti fitnah. Fitnah itu asal kata daripada fatana, fitnatan, fatan. Artinya cobaan, ujian. Jadi fitnah hidup itu ujian hidup, cobaan hidup. Mati itu ujian kematian, cobaan kematian. Ada fitnah di saat kematian, di mana setan masih terus mengganggu. Jadi yang dimaksud fitnatul mahya wal mamat adalah ujian atau fitnah atau cobaan dalam kehidupan dan kematian. Jangan sampai terkena musibah di dunia dalam kehidupannya, musibah dalam proses kematiannya. Arti fitnah secara bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesianya cobaan. Coba lihat. Ujian. Surat 21 ayat 35. Coba perhatikan di situ. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan sungguh Allah akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah. Apa arti fitnah di sana? Fitnah, fitnatan kan? Cobaan, ujian. Sebagai cobaan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Kepada kami akan terjadi. Maka sepanjang kita hidup, kita diuji dengan fitnah. Fitnah kebaikan, keburukan itu cobaan dari Allah. Itu dikatakan, nabluukum bisyarri wal khair. Kami uji kamu dengan keburukan, dengan kebaikan. Maka orang yang selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka fitnatal mahya wal mamat. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah. Na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah, cobaan, baik keburukan atau kebaikan. Dalam kebaikan, dalam kehidupan dunia maupun dalam kematianku, ya Allah, jangan kau timpakan kepadaku fitnah. Itu yang dimaksud fitnah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah kita membaca ayat kursi setelah Al-Fatihah? Atau lebih baik kita membaca surat pendek satu surat full seperti Al-Ikhlas yang utuh dibanding Maksudnya membaca dalam ayat sholat. Maksudnya yang dalam sholat. dalam sholat Ustaz. Oh, tidak mengapa. Tidak ada mana yang lebih baik surat full pendek secara utuh. Apakah boleh hanya satu ayat saja? Nggak ada masalah. Yang penting ayat Al-Quran yang dibaca full. Bukankah ayat kursi itu adalah full ayat Al-Quran Al-Baqarah 255 sepanjang dibaca full. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak masalah. Atau mau dua ayat terakhir Al-Baqarah 285, 286. Nggak ada masalah. Anda hafal surat yang mana? Ayat yang keberapa? Satu ayat saja, nggak ada masalah. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat, nggak ada masalah. Jadi dalam sholat tidak harus baca surat full satu yang pendek-pendek, enggak. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik Anda paham yang Anda baca. Kalau Anda tidak paham yang Anda baca, meskipun panjang, mending surat pendek 3 ayat, satu sekaligus satu surat dibaca. Bagus. Seperti wal asr. Kan pendek, cuma 3 ayat. Al-Ikhlas pendek, cuma 5 ayat. Dan seterusnya, cari yang pendek-pendek, gak ada masalah. Jadi, mau dibaca surat yang pendek sekaligus full, boleh. Mau dibaca hanya satu surat saja, boleh. 3 surat saja, boleh. Yang penting, yang terbaik kita paham. Subhanallah. Kata Rasul begini, siapa yang membaca surat dalam membaca ayat, maaf bukan surat, membaca ayat dalam sholat 3 ayat saja, itu Anda akan seakan-akan pulang membawa onta betina yang sedang bunting. Berapa tuh harganya? Onta hikah. Bisa 50 juta. Jadi satu ayat itu seakan-akan senilai onta 50 juta. Lebih baik dari itu. Kalau kita paham, dan itu dibaca dalam sholat, bukan di luar sholat. Jika buka Muslim 770. Sahih Muslim 770. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sukakah kamu bila kamu pulang ke rumahmu lantas kamu mendapati 3 ekor unta yang sedang bunting dan gemuk-gemuk? Jawab kami, tentu ya Rasulullah, sabda beliau, membaca 3 ayat dalam sholat bagus nilainya 3 unta bunting itu. Subhanallah. Nggak masalah. 3 ayat boleh, 2 ayat boleh, 1 ayat boleh. Anda baca 3 ayat seakan-akan Anda mendapatkan nilai lebih baik daripada 3 ekor onta bunting. Anda baca 1 ayat, berarti sekitar 1 ekor onta bunting. Anda baca 5 ayat, makin banyak ayat yang dibaca, makin banyak pahala melimpah ruah. Dalam sholat ini, saudara sekalian. Bukan di luar sholat loh. Rasulullah mengajarkan ini. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Syukran Ustaz. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Kalau di dalam grup WA kita didoakan oleh teman non-muslim, bagaimana jawaban kita? Apakah boleh kita aminkan? Apakah boleh kita juga mendoakan kembali teman non-muslim tersebut? Misal di saat Saudara, kelahiran anaknya, atau doa untuk kesembuhannya, dan lain-lain. Jazakumullah khair. baik. Ketika orang non-muslim berdoa, lalu mendoakan kita. Kita jawab apa? Amin. Semoga Allah mengabulkan. Mungkinkah Allah mengabulkan doanya orang kafir? Mungkin. Bagaimana tadi? Surat 42 ayat yang ke-40, ayat yang ke-26. Wal kafirina lahum illa fi dhalal. Orang kafir itu bagi mereka itu kesesatan. Jadi doanya orang kafir itu nggak ada gunanya. Ngapain kita aminkan? Untuk apa? Dia berdoa bukan kepada Allah. Coba lihat. Orang kafir dapat azab. Tapi kan Ustaz di situ nggak ada mengatakan doanya orang kafir itu nggak ada gunanya. Betul. Dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata itu. Dalam ayat ini Allah nggak menggunakan. Tapi coba perhatikan. Surat 13 ayat 14. Lahu da'watul haqq. Hanya milik Allah. Bagi Allah. Doa yang hak. Jadi yang berhak untuk kita berdoa itu hanya kepada Allah. Kita memohon itu hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Walladzina yad'una min dunihi. Siapa yang berdoa, yang meminta selain daripada Allah, la yastajib, tidak bisa mengabulkan sedikit pun. Illa kabasiti kaffaihi illal ma, diibaratkan kecuali seperti orang yang haus lalu membuka telapak tangannya dimasukkan ke dalam air, liyablugha fa, supaya air itu sampai ke mulutnya, wa ma huwa bibalighi, sekali-kali enggak akan sampai pernah ke mulutnya air itu. Bagaimana orang kafir berdoa? Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu sia-sia. Masa kita aminkan, saudaraku sekalian? Dia berdoa bukan kepada Allah. Doa itu hanya kepada Allah. Semoga Tuhan memberikan kepadamu keberkahan. Tuhan yang mana? Jangan kita mau didoakan orang kafir seperti itu. Tiba-tiba di grup mendoakan, udah nggak usah dijawab. Bolehkah kita mendoakan orang kafir? Boleh, dalam rangka mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudaraku yang kafir. Ya Allah, bukakan hatinya untuk menerima hidayah. Boleh. Tapi tidak ada doa-doa kebaikan untuk mereka. Karena mereka kafir kepada Allah. Jadi urusan akidah antara orang kafir dengan orang muslim sudah berakhir. Tidak boleh kita berbaik-baikan dengan mereka. Dalam urusan doa, kecuali satu, doakan untuk mendapatkan hidayah. Gimana Ustaz? Dia punya anak, kelahiran anak. Doanya gimana? Semoga Allah memberikan untukmu dan anakmu hidayah. Waduh Ustaz, nggak enak dong. Ya sudah, nggak usah kita mendoakan. Bagaimana kalau mengucapkan selamat ya? Loh, apakah orang kafir akan selamat? Selamat itu salam. Ucapan salam itu hanya sepama orang muslim. Orang kafir nggak bakal selamat, saudaraku sekalian. Mau anaknya kaya apapun, sebanyak apapun. Kita harus barok dengan mereka, berlepas diri. Nggak ada doa saling mendoakan orang kafir dengan yang lain. Cukup dengan ya Allah, semoga engkau memberikan hidayah kepadanya. Allahumma hdihim. Boleh, kita pakai aja bahasa Arab. Allahumma hdihim. Allahumma hdika. Allahumma hdika wa banaka. Wa banataka.
Ya Allah, semoga Engkau memberikan petunjuk kepada sahabatku yang tetanggaku yang kafir ini, dan juga kepada anaknya yang laki-laki dan perempuan. Kamu pakai bahasa Arab? Ya, saya mendoakan untukmu kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud? Supaya dapat petunjuk. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas jawabannya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah diperkenankan jika penutup doa dari banyaknya doa tiap berdoa baik di sujud ataupun setelah salam dengan doanya Nabi Musa pada Quran surat 28 ayat 24, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, atau ada yang lebih baik? Tidak perlu kita menambahkan doa tertentu dari setiap gerakan doa kita dengan doa itu. Karena Rasulullah adalah teladan kita. Jangan ditambah-tambah. Kalau toh kita mau berdoa, silakan dengan doa tambahan tadi. Tapi tidak menutup setiap doa. Berbeda kalau kita majelis. Ada berada di majelis taklim. Apakah hanya ngobrol berdua, bicara urusan agama, lalu berpisah, baca doa. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bagaimana kalau Anda baca Quran bersama, ada dalam majelis? Sedang ini menyimak, ini mengoreksi, kemudian disampaikan. Setelah itu tutup, kemudian bubar dari majelis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Gimana Anda sedang baca Quran sendiri? Baca Quran, selesai, duduk. Ya tidak ada kafaratul majelis. Wong Anda duduk di situ kok, Anda baca Quran, Anda kemudian mau sholat kok. Kapan Anda kafaratul majelis? Kalau Anda belajar Quran, kemudian ada majelis, di situ bersama-sama, kemudian dibahas, setelah itu berarti majelis selesai, bubar, kafaratul majelis. Itulah. Maka setiap ada majelis, bubar, kafaratul majelis. Tapi tidak ada contoh setiap doa tadi setelah sujud, doa setelah ini, doa dalam ruku, kemudian mengakhirinya dengan itu. Jangan ditambah-tambahi seperti itu. Baik doa itu, tapi tidak setiap doa boleh diterapkan dalam sholat kita. Adapun kita berdoa khusus itu, nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik. Barakallahu fikum atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, lebih afdal mana doa-doa masalah dibacakan? Apakah di dalam sholat dengan doa-doa sahih sesuai hadis, bukan dalam hati, atau berdoa setelah sholat dengan bahasa kita, yakni setelah zikir? Mohon pencerahannya, jazakallahu. Tentu saja yang terbaik sholat itu sesuai hadis. Sudah kita uraikan tadi. Bahkan tegas sekali di kitab Bulughul Maram nomor hadis 348. Coba Umu baca. Dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Sholatlah seperti Rasul. Gerakan sholat kita, doa-doa yang dibaca, ikuti Rasul. Tentu itu lebih baik. Dan ingat tadi, tidak ada dalam hati bacaan sholat. Sudah kita uraikan tadi mendetail. Kalau gitu dengan bahasa Indonesia, kapan dong Ustaz? Sudah kita uraikan tadi di hadis 234 Bulughul Maram. Bahwa dalam sholat tidak boleh ada kata-kata manusia. Tidak boleh dengan bahasa manusia. Maka mana yang lebih baik di dalam sholat? Tentu membaca sesuai dengan doa-doa yang mutawatir dari Rasul, yang semuanya telah ada contohnya, dalil yang sahih. Sebab memang tidak boleh mengada-ada, nggak boleh pakai bahasa manusia. Lalu kalau kita mau berbicara, berdoa dengan bahasa Indonesia, nanti setelah Anda selesai sholat, silakan ada doa. Kalau sudah doa selesai yang telah ditentukan oleh Rasul, monggo setelah itu Anda berdoa minta dengan bahasa Indonesia untuk kebaikan, minta rizki, minta keluarga yang baik, minta anak supaya anaknya soleh, minta anak supaya ini lulus ujian, supaya keterima kerjaan, supaya ini, monggo silakan. Karena itu doa masalah. Doa-doa masalah alangkah baiknya dibaca dan diminta kita setelah selesai sholat. Apa sih yang dimaksud doa masalah? Doa-doa sesuai kebutuhan kita, sesuai keadaan kita yang kita butuhkan. Adapun doa-doa yang dalam sholat, muqayyad. Doa-doa yang sudah diatur, ditetapkan. Maka jangan menambahkan doa masalah.
kecuali doa masalah yang memang Rasul minta tadi. Doa-doa masalah yang diminta dalam keadaan bencana, dalam keadaan ada musuh yang mengalahkan umat Islam, dan seterusnya. Doa masalah itu kita bisa doa, tapi ada contohnya dari Rasul. Adapun masalah pribadi kita dalam kehidupan, maka apapun yang Anda minta dalam bahasa Indonesia, sebaik-baiknya setelah selesai sholat. Berdasarkan dalil-dalil tadi. Wallahu a'lam. 2 pertanyaan lagi umum, sudah mendekati waktu maghrib. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana tipsnya Ustadz untuk bisa menghafal doa-doa beserta terjemahannya? Karena seringkali menghafal doa tersebut namun sering lupa lagi, jazakumullah khair. Begini umum, tolong lihat doanya, tolong lihat hadisnya, tolong lihat lafaznya, dan setelah itu lihat artinya. Kalau bisa, perkataannya dikuasai dulu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada yang Quran itu yang disebut ayat, lalu ada terjemahan. Ayat, ada terjemahan. Itu lebih mudah untuk dihafal. Kenapa? Karena tidak menghafal arti. Coba Ibu baca Al-Fatihah. Satu ayat 1-7. Setelah itu baca arti. Sulit untuk bisa memahami. Tapi per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji. Lillahi milik Allah. Rabbi, Rabb. Al-alamin, semesta alam. Oh, berarti alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabbnya semesta alam. Saat itu kita nyambung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedang memuji, menyanjung Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Oh, berarti saat itu Ar-Rahmanir Rahim, saya sedang menyanjung Allah. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Malik raja, yaum hari, ad-din hari akhir. Al-Malik yaumiddin yang memiliki hari berbangkit, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Oh, berarti hari kiamat aku nggak punya kekuasaan apa-apa. Hanya kekuasaan itu milik Allah. Berarti sekarang saya harus takut sama Allah. Dipahami per ayat, jangan diterjemahkan. Sama ketika doa. Contohnya tadi, doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Lalu dibaca, ya Allah sesungguhnya aku, dibaca keseluruhan. Sulit. Menghafal seperti itu sulit. Bagaimana caranya? Gampang, satu kata per kata, maknanya jelas. Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku zalamtu, telah mendolimi diri sendiri. Zulman katsira, kedzaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru, tidak ada yang bisa memberikan ampunan. Az-dzunuba, dari dosa-dosa, illa, kecuali anta, engkau. Faghfirli, maka ya Allah, ampunilah aku. Maghfiratan, suatu ampunan. Min indika, dari sisimu. Warhamni, ya Allah, rahmati aku, sayangi aku. Innaka, sesungguhnya engkau, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Situ ketika kita menguraikan seperti itu gampang dihafal. Gampang dipahami, meskipun ujungnya kamu ada nggak hafal kata per katanya, tapi saat membaca Rob, Allahumma ini Rob, Allahumma ini zulman Rabb, Allahumma inni zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Saat itu kita nyambung connect. Saya sedang mengakui dosa kepada Allah. Dosaku sangat banyak. Sedangkan Allah yang hanya memberi ampunan hanya Allah. Maka saya minta ampun kepada Allah. Kalau Allah nggak ampuni, saya nggak dapat apa-apa. Kalau Allah nggak kasih rahmat, saya nggak dapat kasih sayang. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Secara global kita paham. Maka saat kita membaca itu khusyuk, nyambung akal kita, connect hati kita dengan lisan yang kita baca. Itulah. Maka hafalkan. Kapan Anda lagi mengendarai mobil, Anda lagi di mana? Sekarang kan gampang, buka gadget Anda. Di screenshot di situ, contek terus. Atau di saat setelah sholat, Anda berdoa-doa setelah sholat, baca, lihat. Nggak apa-apa, dibaca bolak-balik. Insya Allah lama-lama Anda hafal. Kenapa Anda hafal Fatihah? Karena Anda sudah baca setiap saat, setiap sholat, sehari 17 kali. Setiap doa yang Anda hafal dipakai untuk sholat, latihan di sholat-sholat sunnah, berapa kali Anda baca?
maka insya Allah kalau terus-menerus dibaca, paham, apal. Betul, salah satu nikmatnya ibadah kita kepada Allah adalah ketika kita berdoa memohon kepada Allah, dan apa yang kita berdoa, kita minta, kita nyambung, kita paham di sini. Lalu kita yakin dengan keyakinan kita di dada. Subhanallah, nikmat. Pantas kan para sahabat Rasulullah itu kalau sholat nangis, kalau berdoa nangis. Kenapa? Paham yang dibaca. Kenapa kita nggak banyak nangis? Oh, nggak ngerti apa-apa. Jadi mulailah wahai saudara sekalian, pahami bacaan. Jangan cuma menghafal. Bagaimana trik menghafalnya? Terus murojaah. Terus. Dan praktekkan di dalam sholat. Jangan di sholat wajib. Di sholat-sholat sunnah dulu. Qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat witir, dan seterusnya, sholat duha, di sholat sunnah. Karena di sholat-sholat fardu, tentu yang laki-laki bermakmum di masjid, yang perempuan sendiri. Kalau Anda lagi ngapal, belum begitu hafal, sholat fardu, nanti takutnya konsentrasinya akhirnya terbawa kemana-mana, akhirnya kadang-kadang kurang khusyuk. Kecuali kalau sudah betul-betul lancar dalam doanya, baca dalam sholat fardunya. Bismillah, saya yakin. Kalau kita berusaha terus-menerus, ulang, sehari bisa puluhan kali satu doa itu. Terus. Dan cara mengulang doanya, baca dulu semuanya, dihafalnya jangan semuanya, terlalu panjang. Dipilah-pilah, satu bagian ini, satu bagian ini, satu bagian ini. Contoh tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Kalau kita sudah hafal sini, sampai sini dulu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat dolim, berbuat dosa. Yaitu perbuatan dolim yang sangat banyak. Sampai sini diulang-ulang terus. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu zulman katsira. Lihat berapa kali, puluhan kali terus. Kalau sudah, tambahkan lagi. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ulangi dari awal. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Selesai, Anda ulangi, hafal, tambahin. Faghfirli maghfiratan min indika. Faghfirli maghfiratan min indika. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka kalau sudah hafal ini, rangkai dari pertama, praktekkan di sholat-sholat sunnah, bisa insya Allah. Semangat dan ada kemauan. Menjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah mendapatkan. Baik, sepertinya karena jawabannya agak panjang, kami selesaikan saja. Alhamdulillah sudah mendekati waktu maghrib, kita harus bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah hari ini kita telah menuntaskan kajian tentang sunnah-sunnah dalam bacaan di dalam sholat, yaitu doa-doa. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, gerakan-gerakan di dalam sholat. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan, kita manusia yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan belum terjawab. Semoga Allah tetap mencatat sebagai amalan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dengan baik dan kita selalu istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Demikianlah maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Silakan dibuka YouTube MT Hasanah NI untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum